Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalin Memori Ayu dengan NIM 222611008 dari kelas E1. Di sini saya akan membuat program berdasarkan soal ini. Buatlah program untuk menghitung hasil faktorial dari sebuah bilangan dengan output. Jadi nantinya outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah buatlah program untuk menghitung hasil kepangkatan dari sebuah bilangan dengan outputnya adalah seperti ini. Jadi nantinya kita akan membuat dua program, yaitu yang pertama program faktorial dan yang kedua adalah program perpangkatan. Nah, kita langsung masuk ke dalam programnya. Nah, di sini saya akan membuat file baru. Nah, kemudian sebelum masuk ke program utamanya kita harus menginputkan standar input outputnya, yaitu stdio.h. Nah, kemudian untuk program pertama ini kita akan membuat program untuk faktorial. Nah, di sini kita akan menggunakan dua function, yaitu yang pertama function buatan untuk rumus faktorialnya, dan yang kedua adalah function main yang nantinya akan memanggil function buatan faktorial itu. Jadi di sini kita akan membuat function pertama, yaitu function faktorial. Nah, di sini untuk tipe datanya kita menggunakan integer. Jadi karena kita menggunakan tipe data function integer, makanya nanti kita harus menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Jadi di sini integer, kemudian nama functionnya adalah faktorial. Kemudian untuk parameternya kita akan menggunakan integer untuk variabelnya. Kemudian nama variabelnya adalah n saja. Selanjutnya tugasnya adalah kita akan membuat sebuah kondisi, di mana kondisinya adalah n tidak sama dengan 0. Jadi nantinya ketika user menginput nilai n, program akan membandingkan nilai n tersebut. Apabila dia tidak sama dengan 0, maka dia akan melaksanakan perintah seperti ini, yaitu printf. Kemudian hal pertama yang akan di print di sini adalah yang ini, di mana 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang pertama adalah angka 5 ini. Angka 5 ini merupakan nilai yang nantinya akan diinput oleh user. Nah, nilai yang diinput oleh user tadi kan dia tersimpan di variabel ini. Jadi di sini kita menggunakan %d. Kemudian di sini ada tanda bintang yang berfungsi untuk mengalihkan. Jadi di sini kita juga memberikan seperti ini. Nah, selesai. Sekarang kita akan mendefinisikan variabel mana yang akan dipanggil oleh %d ini. Jadi dia akan memanggil variabel n. Setelah itu titik koma. Selanjutnya kita, karena di atas tadi kita menggunakan integer, makanya di sini kita harus mengembalikan nilai, yaitu dengan menggunakan return. Kemudian nilai yang nantinya akan dikembalikan itu adalah nilai untuk menghasilkan hasil ini. 120 ini kan didapat dari perkalian ini. Nah, jadi nanti yang rumusnya adalah
n dikali, kemudian di sini kita harus memanggil function itu kembali. Jadi rekursif ini kan dia memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini nama fungsinya adalah faktorial dan nantinya dia akan kembali memanggil function itu sendiri di sini. Nah, kemudian di sini nilai n-nya datang dikurang 1. Jadi maksudnya adalah nilai n akan dikalikan dengan nilai n dikurang 1. Nah, hal ini akan terus berulang-ulang karena di sini ada pemanggilan function dia akan memanggil function dirinya sendiri. Jadi dia nanti akan melakukan proses ini secara berulang-ulang sampai n-nya itu sama dengan 0. Di sini kan kondisinya n tidak sama dengan 0. Jadi ketika kondisinya sudah n sama dengan 0, maka dia tidak akan melakukan perintah ini lagi, melainkan dia akan melakukan perintah di sini. Else sini dia akan return nilai 1. Nah, jadi ketika nanti n sudah sama dengan 0, dia akan keluar dari sini, dari kondisi pertama, kemudian dia akan melaksanakan ini, return 1. Nah, untuk function faktorialnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat function main-nya yang nanti akan memanggil function ini, karena program tidak akan melihat perintah yang ada dalam sini. Jadi oleh karena itu kita harus membuatkannya function main untuk memanggilnya. Di sini untuk tipe data function main-nya kita bisa menggunakan void, jadi nantinya kita tidak perlu mereturn nilai apapun. Kemudian main sebenarnya adalah, nah di sini di atas sini tadi kita belum mencetak judul. Jadi kita bisa mencetak judul di sini dengan menggunakan perintah printf. Kemudian kita memberikan baris baru, kemudian titik koma. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kondisi di mana user akan memasukkan menginput nilai. Jadi nilai 5 ini akan diinput oleh user, artinya kita harus menggunakan perintah scanf. Nah, namun sebelum itu kita harus membuatkan variabel yang akan menyimpan nilai 5 ini dan nilai totalnya nanti, nilai hasilnya nanti yaitu 120. Nah, di sini kita bisa menggunakan tipe data integer karena dia bilangan bulat. Kemudian nama variabelnya di sini kita bisa menggunakan bilangan dan hasil. Nah, setelah itu kita akan mencetak ini, masukkan sebuah bilangan dengan perintah printf. Nah, selanjutnya nilai 5 ini kan diinput oleh user. Nah, jadi bagaimana caranya supaya input bisa user bisa menginput nilai setelah kalimat ini. Jadi di sini kita akan menggunakan scanf. Nah, kemudian tipe data variabel tempat penyimpanan. Nah, nilai yang akan diinput oleh user nanti akan disimpan di variabel bilangan. Nah, tipe datanya integer, jadi kita di sini bisa menggunakan %i atau bisa juga menggunakan %d. Kemudian variabel tempat penyimpanannya adalah bilangan. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita akan mencetak ini, ya. Karena kan di atas tadi kita sudah mencetak di function faktorial tadi kita sudah mencetak untuk ini. Jadi sekarang kita akan mencetak ini. Mulai dari sini. Karena di function faktorial hanya mencetak dari 5 sampai di sini. Jadi yang kita cetak selanjutnya di function main adalah ini. Dan di sini printf diperoleh
Kemudian 5 ini kan dia merupakan bilangan yang diinput oleh user. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan %D, kemudian tanda faktorial, tanda seru, kemudian di sini ada sama dengan, di sini ada sama dengan. Nah, jadi nantinya ini akan dicetak di baris yang sama dengan ini. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel yang akan dipanggil oleh %D ini, yaitu bilangan. Baris selanjutnya itu adalah ini. Nah, jadi bagaimana supaya ini kan dicetak oleh function faktorial, jadi kita harus memanggil hasil dari function faktorial ini dilakukan oleh perintah printf di sini. Kemudian 120 ini dilaksanakan oleh return ini, hasil dari return ini, hasil kembalian. Jadi selanjutnya adalah di sini kita akan memanggil function faktorial, di mana di sini tadi kita menggunakan hasil untuk ini. Jadi di sini hasil sama dengan, nah kita manggil function faktorial di sini faktorial. Kemudian tadi di atas kita menggunakan parameter n. Nah, jadi di sini kita harus menambahkan nilai dari parameter n ini. Nilainya adalah bilangan yang nantinya akan diinput oleh user. Nah, kita sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita akan mencetak yang ini. Jadi di sini printf. Di sini ada tanda sama dengan. Selanjutnya ada nilai 120, di mana nilai 120 didapat dari hasil kembalian ini. Di sini %D. Kemudian variabel yang akan dipanggil merupakan hasil, di mana hasil ini didapat dari sini. Nah, sekarang kita bisa mengujinya. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai yang akan difaktorialkan, yaitu misalnya kita di sini menggunakan 5. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi program pertama sudah selesai. Sekarang kita akan membuat program yang kedua, yaitu program perpangkatan. Jadi di sini kita membuat file baru. Nah, sama seperti tadi kita mengincludekan standar input output. Nah, kemudian sama seperti tadi kita akan membuat dua function untuk function perpangkatannya dan function main-nya. Di sini untuk function perpangkatan saya menggunakan tipe data integer, jadi nanti akan memberikan hasil. Kemudian nama functionnya perpangkatan. Selanjutnya untuk parameternya di sini kita akan menggunakan dua parameter, karena di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan y. Jadi di sini kita menambahkan dua parameter yang tipe datanya integer, ya harus sama, integer x dan integer y, di mana integer x ini merupakan bilangan yang akan dipangkatkan dan y ini merupakan pangkat dari bilangan tersebut.
Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan kondisi, di mana yang kita jadikan kondisi itu adalah variabel y-nya, di mana nilai y tidak sama dengan 0. Jadi, selama nilai y ini tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perintah ini. Nah, di sini kita bisa langsung mereturn nilai kembaliannya. Jadi, di sini kita return, kemudian nilai yang akan dikembalikan itu merupakan hasil dari perkalian. Yang dikalikan bilangan yang akan dipangkatkan, di mana yaitu x dikali. Nah, di sini function perpangkatan akan memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini perpangkatan, supaya nantinya proses perkalian ini akan dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi y tidak sama dengan 0 masih terpenuhi. Kemudian di sini nilai yang akan dikalikan dengan x itu kan x. Kemudian di sini kita memberikan counternya, yaitu counternya y dikurang 1. Jadi seperti ini. Ketika y tidak sama dengan 0, dia akan melakukan perintah ini, di mana x akan dikalikan dengan x, kemudian y kurang 1. Misalnya, kita memberikan nilai y itu 5. Nah, jadi apakah 5 tidak sama dengan 0? Iya, makanya di sini dia akan melakukan perintah x dikali x, kemudian di sini y-nya dikurang 1. 5 dikurang 1 kan 4. Dia akan kembali ke sini. Nah, sekarang nilai y adalah 4. 4 tidak sama dengan 0, iya, maka dia akan melakukan perintah ini lagi berulang-ulang sampai y-nya itu sama dengan 0. Jadi, ketika y-nya sudah sama dengan 0, yang dia lakukan adalah mereturn 1. Nah, sampai di sini function perpangkatan sudah selesai. Sekarang kita akan membuat function main yang akan memanggil function perpangkatan ini. Untuk function main kita bisa menggunakan tipe data void, kemudian main. Selanjutnya tugasnya adalah yang pertama di sini mencetak judul. Di sini kita menggunakan printf. Selanjutnya kemudian di sini kita memberikan baris baru. Nah, selanjutnya ini. Nah, dengan catatan nilai 7 dan 5 ini diinput oleh user. Jadi, kita nanti menggunakan printf dan scanf. Printf kita mencetak ini. Nah, kemudian di sini scanf. Oh, iya, di sini kita harus membuat variabel dulu untuk yang akan menyimpan nilai yang diinput user. Jadi di sini kita membuat variabel dengan tipe data integer. Kemudian variabelnya kita bisa menggunakan x atau pangkat bilangan dan pangkat. Nah, jadi scanf di sini. Nilai yang pertama adalah input bilangan x. X ini merupakan bilangannya. Jadi di sini %d. Kemudian dia akan disimpan di variabel bilangan. Nah, selanjutnya adalah ini. Jadi sama seperti tadi, kita print f, kemudian scan. Nah, variabel yang akan menyimpan nilai y nantinya itu kan pangkat. Sini kita melakukan %d, kemudian variabelnya pangkat. Nah, kita sudah melaksanakan sampai baris di sini. Sebelumnya adalah ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuatkan variabel untuk hasil yang akan menampung ini. Jadi sini hasilnya bilangan bulat. Jadi di sini kita bisa menggunakan integer, kemudian
hasil. Nah, hasil ini merupakan hasil dari sini, di mana dia dilakukan oleh function perpangkatan. Jadi di sini kita bisa memanggil function perpangkatan. Kemudian parameternya, karena tadi di sana di atas kita menggunakan parameter x dan y. Di sini kita harus mendeklarasikan nilai dari x dan y itu, di mana nilai x merupakan nilai bilangan dan bilangan y merupakan nilai pangkat. Nah, selanjutnya langkah terakhir itu kita harus mencetak ini. Jadi di sini kita menggunakan printf, kemudian diperoleh. Angka 7 ini merupakan nilai x yang diinput oleh user, di mana disimpan pada variabel bilangan, dan variabel bilangan itu tipe datanya integer. Di sini kita menggunakan variabel %i atau %d, kemudian di sini pangkat. Nah, selanjutnya 5 ini sama merupakan nilai dari inputan user, jadi di sini persen, di sini %d, kemudian ada tanda sama dengan itu. Ini kan merupakan hasil ya, ada integer hasil. Di sini juga kita menggunakan %d, kemudian kita memanggil variabel dari %d ini. %d pertama akan memanggil variabel bilangan, kemudian %d kedua memanggil nilai pangkat, dan %d ketiga akan memanggil variabel hasil, di mana nilai dari variabel hasil ini merupakan hasil dari ini, karena di bawah tadi kita memanggil variabel perpangkatan. Nah, sekarang kita bisa melihat hasilnya. Input bilangan x nya 7, kemudian bilangan y nya 5. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi program kedua yang kita buat sudah berhasil.